Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Kota Surakarta sebagai penyelenggara ASEAN Cup U16 2024 menuai pujian dari seluruh negara peserta. Dalam hal ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi berterima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Surakarta karena telah berhasil secara keseluruhan mengadakan event internasional ini. Selain itu, sambutan masyarakat Surakarta yang begitu hangat pun membuat kontingen peserta ASEAN Cup U16 2024 ini merasa begitu nyaman selama tinggal di Solo. Seperti diketahui, ASEAN Cup U16 2024 dilaksanakan di Solo sejak 21 Juni kemarin hingga 3 Juli. Ada dua venue yang ditunjuk untuk menggelar pertandingan ini, yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Yunus Nusi pun mengatakan, bila semua negara peserta memuji Indonesia terkait penyelenggaraan event kali ini. Kemenangan 5-0 Timnas Indonesia U16 atas Vietnam menjadi rekor kemenangan terbesar dalam bentrok kedua tim di Piala AFF U16. 5 gol Garuda Jaya, julukan untuk Indonesia U16, dilesakkan oleh Zahabi Goli pada menit ke-45 dan 78. Delva Zaidan pada menit ke-45+2 dan 2 gol Daniel Afrida pada menit ke-76 dan 82. Namun demikian, Ketum PSSI Erick Thohir mengingatkan pemain Timnas Indonesia U16 agar tidak pongah atau besar kepala usai menghajar Vietnam. Setelah Piala AFF U16 2024, Indonesia U16 sendiri akan bersiap tampil dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Target yang diusung PSSI dalam ajang kali ini adalah lolos ke putaran final. Sejumlah penghargaan diberikan penyelenggara Piala AFF U16 2024 kepada pemain dengan penampilan terbaik selama di turnamen. Australia U16 keluar sebagai juara Piala AFF U16, Thailand menjadi runner-up, sementara tuan rumah Timnas Indonesia di peringkat ketiga. Penghargaan kepada pemain pun diberikan penyelenggara atas penampilan terbaik sejumlah individu dalam Piala AFF U16 kali ini. Pada kesempatan ini, winger Indonesia U16 Muhammad Zahabi Goli terpilih sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Zahabi memang tidak saja membantu Indonesia meraih peringkat ketiga, tetapi juga jadi top skor Garuda Asia dengan koleksi 5 buah gol. Pada babak semifinal melawan Australia, Zahabi Goli mencetak gol spektakuler. Dari luar kotak penalti, Goli melepaskan tembakan kaki kiri yang membuat bola mengalir kencang seperti roket ke gawang Australia, guna samakan kedudukan jadi 2-2. Persaingan tim di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia ternyata juga menyita perhatian media ternama Italia Gazzetta. Grup C dianggap sebagai grup neraka karena dihuni oleh Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Indonesia. 6 negara itu memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2024. Di sisi lain, Gazzetta menyebut Indonesia hanya sebagai penyelengkap di grup C kali ini. Secara tidak langsung, Gazzetta mengatakan persaingan papan atas grup C untuk tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 hanya akan melibatkan Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Sebagai catatan, 2 tim teratas di setiap grup lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3 dan keempat akan memainkan babak playoff Asia yang dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 3 tim. Terdapat momen seorang anak terjun ke tribun penonton Stadion Manahan setelah Timnas Indonesia U16 menghancurkan Vietnam 5-0. Hal itu terjadi ketika rombongan pemain dan pelatih Timnas Indonesia U16 tengah berkeliling lapangan untuk menyapa para penonton. Ketika beberapa pemain memberikan hadiah berupa deker kepada supporter, terdapat seorang anak kecil yang ingin mendapatkan barang itu juga. Sang anak bahkan nekat terjun ke tribun ke lapangan dengan tinggi sekitar 2 meter. Namun beberapa saat kemudian pihak keamanan stadion pun mencegah anak tersebut untuk mendekat ke pemain. Beruntung sang anak tidak terlihat terluka. Ia kemudian diantar kembali ke tribun oleh tim pengamanan stadion. Meski tak bisa mempertahankan gelar juara, namun performa Indonesia di Piala AFF U16 kali ini sangat luar biasa, di mana tim asuhan Nova Arianto itu menjadi salah satu yang paling produktif. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab ada anggota keluarga dari Jero Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Kenzo di YouTube Yusa Nugraha. Kenzo didakwa sendiri merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Saat ini, ia berstatus sebagai pemain AS Alkmaar U17. Sebelum membela AS Alkmaar U17, pemain berambut keribu ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam. Fakta di atas menunjukkan bahwasanya Kenzo Ridewald bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo dapat tumbuh menjadi pemain yang luar biasa. Karena itulah Sintayong, Indra Syafri atau khususnya PSSI jangan sampai telat mendekati pemain yang satu ini. Terlebih Kenzo sendiri secara terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika mendapatkan tawaran. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia Milano Jonathans sedang berada di Indonesia. Menariknya, staf ahli Kemenpora Hamdan Hamidan bertemu dengan Milano Jonathans dan keluarga di Jakarta. Pemain benderang Maluku ini bukanlah sepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, ia sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie Vitesse Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim 2023-2024 ini, Milano Jonathans main sebanyak 6 kali. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Milano Jonathans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Lini depan timnas Indonesia pun semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht oleh Romedi. Edi Rahmayadi menyoroti PSSI era Erick Thohir yang melakukan naturalisasi pemain luar negeri gabung timnas Indonesia. Mantan ketum PSSI ini meminta stop rekrutmen pemain naturalisasi. Alasannya Edi adalah pemain lokal. Edi Rahmayadi pun berharap Erick Thohir membuat program pembinaan bagi para pemain lokal. Namun demikian, mantan gubernur Sumut ini pun tetap berpikiran positif, di mana kehadiran pemain naturalisasi memiliki tujuan yang sangat baik. Pemain lokal menjadi termotivasi supaya dapat latihan keras dan bersaing dengan pemain naturalisasi. Seperti yang kita tahu dulu, PSSI kesulitan mengajak pemain gabung ke skuad Garuda. Sekarang, melihat prestasi timnas Indonesia mentereng, berbagai cara pemain ingin gabung ke skuad Garuda. Dalam hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir pun telah mengumpulkan pengelola Liga 1 dan pelatih untuk bersinergi dengan jadwal pertandingan timnas Indonesia. Semuanya memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Indonesia di bawah komando Sintayong sudah mencapai babak baru. Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan akan menantang tim-tim kuat di Asia. Selain itu, skuad Garuda juga baru saja tampil solid dengan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara timnas U23 juga melaju jauh di Piala Asia dan sempat hampir lolos ke Olimpiade 2024 Paris, meski pada akhirnya tumbang di babak playoff. Ini menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai bangkit dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini pun turut diakui oleh legenda timnas Australia, Tim Cahill. Ia memberikan apresiasi kepada perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, semua pihak baik klub dan pemerintah harus memiliki visi yang sama demi memajukan sepak bola Indonesia. Selain itu, Akademi Sepak Bola merupakan salah satu fondasi untuk membangun timnas yang kuat. Mantan pemain Everton ini pun menambahkan bahwasannya Indonesia berada di jalur yang tepat saat ini. Pasalnya timnas senior dan kelompok umur mampu menunjukkan kualitasnya di ajang internasional. Di tengah jeda timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI memang sempat mengabarkan bahwa Sintayong pulang ke Korea Selatan untuk melakukan pemulihan kesehatan. Kedatangan Sintayong ke Indonesia pun tentu cukup dinantikan oleh para pendukung skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia akan melakoni jadwal penting yakni bertarung pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana tergabung dalam grup J yang cukup berat. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut PSSI masih belum menemui kejelasan waktu Sintayong kembali ke tanah air. Meskipun begitu, PSSI mengakui dalam waktu dekat ini akan ada kabar pasti terkait kedatangan Sintayong. Namun demikian, Yunus Nusi menjelaskan PSSI sudah menyiapkan keperluan timnas Indonesia.